Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tandanya kalau seseorang itu sedang dihapus dosa-dosanya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika dosa seseorang itu akan dihapus oleh Gusti Kang Akarya Jagat, maka orang tersebut biasanya diberi tanda-tanda. Nah, tandanya seperti apa? Nah, kalau seseorang ini dosa-dosanya akan dihapus oleh Gusti Kang Akarya Jagat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanda yang pertama, biasanya orang tersebut itu diberi kelelahan yang amat sangat. Nah, kelelahan di sini ini bukan berarti hanya kelelahan fisik semata, itu tidak. Tetapi juga kelelahan dalam berpikir, kelelahan dalam jiwanya karena selama ini banyak mengalami persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Jadi kadang jiwanya lelah, pikirannya capek, badannya juga ikut capek. Dan kecapean atau kelelahan di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, di dalam raganya, itu adalah proses pencucian jiwa. Karena itu merupakan perjuangan dirinya untuk bisa kembali ingat kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Maka biasanya Tuhan itu memberikan kelelahan yang amat sangat kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut sadar bahwa dirinya itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa pertolongan daripada Gusti Kang Akarya Jagat, Tuhan Yang Maha Kuasa. Makanya diberi kelelahan yang amat sangat, itu sebagai tanda bahwa orang tersebut akan dihapus dosa-dosanya. Kemudian tanda selanjutnya, kalau seseorang itu akan dihapus dosa-dosanya, biasanya diberi sakit. Nah, sakit di sini ini juga tidak hanya sakit fisik semata, tetapi juga sakit di dalam pikirannya, juga sakit di dalam jiwanya, juga sakit di dalam hatinya. Nah, rasa sakit itu tadi merupakan bagian daripada ujian hidup kita. Sehingga dengan sakit itu tadi, semua aktivitas kita juga terbatas. Yang dulunya, ya, mungkin sebelum sakit panjenengan kulino keluyuran ke tempat-tempat sing ora genah. Mungkin dengan diberi sakit panjenengan hanya bisa terbaring di tempat tidur, sehingga panjenengan sudah mengurangi dosa-dosa panjenengan. Dengan diberi rasa sakit, mungkin yang pikiran panjenengan melayang kemana-mana. Mungkin mulut panjenengan juga sering ngrasani orang, sering gibah kesana kemari. Tetapi dengan rasa sakit, maka panjenengan akan fokus kepada rasa sakit itu sendiri. Dan di situ akhirnya panjenengan sadar bahwa panjenengan ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa pertolongan dan kekuatan daripada Gusti Kang Akarya Jagat. Dan itu merupakan bagian daripada ujian hidup kita, dan itu merupakan
bagian dari hidup kita bahwa dosa-dosa kita sedang dihapuskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian tanda selanjutnya, kalau seseorang itu sedang dihapus dosa-dosanya oleh Tuhan, biasanya diberi kekhawatiran dan juga rasa bersalah yang amat besar. Tetapi kita juga tidak boleh larut ke dalam kekhawatiran dan juga rasa bersalah itu sendiri. Dengan diberi rasa kekhawatiran dan juga rasa bersalah atas perbuatan buruk kita di masa lalu, artinya kita diingatkan bahwa saat ini dan saat yang akan datang kita harus berbenah diri, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Makanya untuk menghapus dosa-dosa hambanya itu tadi, Gusti Kang Akarya Jagat memberikan rasa kekhawatiran, kecemasan dan rasa bersalah atas perbuatan buruk kita di masa lalu. Itu tandanya. Kemudian tanda selanjutnya, kalau seseorang itu sedang dihapus dosa-dosanya adalah adanya gangguan dalam hidupnya dan juga adanya musibah. Nah, gangguan di sini ini juga bisa berupa gangguan fisik, juga bisa gangguan mental, juga bisa gangguan masalah ekonomi. Jadi ini sifatnya kompleks, sifatnya luas, sifatnya universal. Gangguan ini sifatnya luas. Mungkin saja jenengan hidup dalam kenyamanan, tetapi ada saja gangguan-gangguan dari orang lain. Nah, ini juga bagian diri kita, bahwa kita sedang dihapus dosa-dosa kita. Kemudian dengan adanya musibah yang menimpa diri kita, entah itu musibah yang alam, musibah alam seperti bencana alam, banjir, gunung meletus, kemudian juga gempa dan lain sebagainya, banjir bandang, angin ribut segala macam, itu yang juga merupakan musibah. Nah, musibah itu juga bagian daripada hidup kita, bahwa kita sedang dihapus dosa-dosa kita. Kenapa semacam itu? Karena dengan adanya musibah kita juga sadar bahwa kita adalah manusia yang sangat terbatas. Kita tidak memiliki daya dan kekuatan apapun tanpa adanya daya dan kekuatan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya sebagai tanda untuk menghapus dosa-dosa kita, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan musibah kepada kita. Dan juga hidup kita diganggu, entah itu dari orang-orang sekitar kita, mungkin pertemanan kita, sahabat-sahabat kita, ataupun orang-orang yang tidak kita kenal. Kemudian tanda yang terakhir, kalau kita sedang dihapus dosa-dosa kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa, adalah dengan kita diberi rasa sedih. Nah, sedih di sini ini bisa berarti sedih karena kehilangan sesuatu, ataupun sedih karena hal-hal yang lain. Dan biasanya ujian yang paling berat bagi manusia, sehingga dia merasa sedih dalam hatinya, adalah yang dinamakan ujian pisah. Nah, ujian pisah di sini ini bisa pisah
karena kematian ataupun pisah karena memang sudah tidak sefrekuensi lagi. Ini bisa pisah dengan anaknya, bisa pisah dengan sahabat karibnya, bisa pisah dengan kekasihnya, ataupun pisah dengan orang-orang yang paling disayang. Makanya akan menimbulkan sebuah kesedihan dari ujian pisah itu tadi. Nah, kesedihan yang amat sangat itu juga menyadarkan diri kita bahwa itu adalah anugerah Tuhan, bahwa kita masih bisa diberi rasa sedih. Jadi kesedihan pun harus kita syukuri. Makanya dengan kesedihan itu tadi, artinya dosa-dosa kita juga sedang dihapus oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya ketika sedih, segeralah untuk kembali ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang juga memberi kegembiraan. Karena hidup manusia ini adalah owah gingsir, tidak ada sedih terus-menerus, tidak ada senang terus-menerus, juga tidak ada. Jadi kadang ada sedih, nanti juga pasti ada gembira. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.